Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Naila Wijaya dari kelas 11-12. Dan pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah pesan dakwah dengan tema perkelahian bukan jalan solusi. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian menyaksikan dua orang bertengkar? Kadang hanya hal sepele, sedikit salah paham, saling emosi, lalu berakhir dengan perkelahian. Tapi, apakah perkelahian pernah menyelesaikan masalah? Jawabannya tidak. Perkelahian hanya menambah luka di tubuh, di hati, bahkan di persaudaraan kita. Banyak dari kita berpikir kalau kita marah, kalau kita melawan, berarti kita kuat. Padahal Rasulullah pernah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kita dalam surah Al-Furqan ayat 63, yaitu, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata kasar, mereka menjawab dengan kata-kata yang baik. Lihatlah betapa indahnya akhlak seorang mukmin sejati. Ketika dihina, dia tidak membalas dengan makian. Ketika disakiti, dia tidak membalas dengan pukulan. Ia tahu bahwa marah hanya akan memperbesar dosa, dan sabar adalah tanda kemuliaan. Coba bayangkan berapa banyak persahabatan rusak karena perkelahian. Berapa banyak hubungan keluarga renggang hanya karena emosi sesaat. Satu pukulan mungkin terasa menang saat itu, tapi setelahnya yang tertinggal hanyalah penyesalan. Luka di tubuh bisa sembuh dalam beberapa hari, tapi luka di hati bisa bertahan bertahun-tahun. Dan yang lebih parah lagi, perkelahian bisa menimbulkan dosa karena kita telah menyakiti sesama makhluk Allah. Menahan amarah itu tidak mudah, tapi itulah bukti kekuatan iman. Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi, ketika kita menahan diri saat marah, ketika kita memilih diam daripada memukul, dan ketika kita memilih memaafkan, sesungguhnya kita sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, terkadang perkelahian muncul bukan karena masalah besar, tapi karena ego yang dibiarkan tumbuh. Kita merasa ingin membalas, ingin terlihat benar. Padahal dalam pandangan Allah, yang paling mulia bukanlah yang paling keras membalas, tapi yang paling sabar menahan diri. Rasulullah bersabda, janganlah kalian saling membenci, jangan saling mendengki, dan jangan saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah betapa Islam sangat menjunjung persaudaraan dan kedamaian. Maka, jika muncul rasa marah di hati, berhentilah sejenak, tarik nafas, dan mengingat Allah. Karena setan senang melihat manusia saling bermusuhan, tapi Allah mencintai mereka yang menahan amarah dan memilih damai. Menang melawan orang lain itu mudah, tapi menang melawan diri sendiri saat marah, itulah kemenangan sejati. Saudara-saudaraku, hidup ini terlalu singkat jika diisi dengan permusuhan. Kadang kita lupa, setiap kali kita marah,
Setiap kali kita menyakiti orang lain, mungkin saat itu kita sedang menambah dosa, bukan kehormatan. Apa gunanya menang dalam perkelahian jika akhirnya kita kalah di hadapan Allah? Apa arti membalas dendam jika yang kita lukai adalah saudara seiman kita sendiri? Bayangkan jika dunia ini penuh dengan orang yang mudah marah, pasti tidak ada kedamaian. Tapi jika dunia dipenuhi dengan orang yang sabar dan mau memaafkan, maka bumi ini akan terasa seperti surga. Mari kita jadi generasi yang berani menolak kekerasan. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, bukan berkelahi. Kalau berbeda pendapat, dengarkan, bukan dibentak. Kalau disakiti, doakan, bukan balas dendam. Karena damai itu indah dan sabar itu tidak pernah sia-sia. Rasulullah mengajarkan kita untuk menjadi penyatu, bukan pemecah. Menjadi penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita jaga diri kita dari amarah yang berlebihan. Lebih baik menahan diri satu kali daripada menyesal seumur hidup. Semoga Allah membimbing kita untuk selalu tenang, sabar, dan menjadi pribadi yang membawa kedamaian. Saya Cahaya Nawawijaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.